waktu kecil saya kalau hari Selasa itu pekan hewan, 3 lembu di 3 panah, saya jual rumput, tapi tetap jadi pemimpin jual rumput karena saya galang beberapa anak muda yang nggak sekolah, suruh ngambil rumput, saya tumpuk di bawah pohon jagung dekat pajak hewan itu, supaya nanti kalau pulang hari Selasa itu guru saya dekat sama saya bilang, Pak, pulang lomba pulang, itu SD, maksudnya kalau cepat pulang lari bawa gagaten rumput tadi ke 3 lembu untuk dijual, udah lewat jam 2 jam 3 udah laku sapi lembu orang, udah pulang dia, nggak laku gagaten kita, ya kan, tahu gagaten kan? Nah, jadi itulah masa kecil, tapi itu yang mendorong jiwa entrepreneur yang sejati. Jadi jangan kalian sakit hati kalau terlahir dari keluarga yang kurang mampu, tapi harus punya semangat dan punya komitmen. Ya, saya contohnya, ya, bisa jadi jenderal. Saya sebetulnya sudah S3, cuma karena saya anggota Polri, bukan dosen, lama jadi profesor. Tapi kalau seandainya saya dosen, pasti saya cepat profesor. Tapi jangan lupa adik-adik, hari ini saya juga seorang rektor. Tepuk tanganlah dulu. Saya juga seorang rektor, 2-3 tahun ini semoga Tuhan memberi rezeki baru, saya bisa jadi profesor. Jadi saya kira kalau anak kampung bisa jadi jenderal, bisa jadi profesor, berarti sebetulnya terbuka peluang untuk kita semua anak-anak bangsa ini. Kalaupun mungkin anak-anak saya nanti, ini maaf ya, anak-anak saya mungkin nanti bisa umur 40 udah profesor dia, tapi saya mungkin profesor harus di umur 60 tahun. Ya itulah perjuangan. Itu bedanya, saya terlahir di keluarga yang susah, tapi kalau anak saya terlahir anak seorang dokter spesialis, kan gitu. Tapi semuanya harus berjuang. Perjuangannya harus cepat dipanggil. Kalau saya dulu, itu dia, makanya siapa yang mau dicacat duluan, katanya kan. Saya ini masih apa, kelas 1 SD, langsung 7 tangan. Ya, siapa yang mau berani cacar duluan? Dulu cacarnya gimana? Itu dibakar, itu apanya itu, siap dibakar. Baru kalau saya gini, saya paling takutnya saya kan, oh saya tapi gitu kan, cacar duluan. Saya kalau buka ini panjang ini kiri kanan, karena selalu jadi volunteer, jadi contoh. Baru siap itu kan, saya nampak itu Pak Ginting itu yang dari Suka itu, menterinya, sini kau, apa margamu, katanya. Oh iya, apa margamu, katanya. Ginting. Oh, anakku kau, sini siapa nama bapakmu? Tadi, abang saya rumahnya bapakmu, katanya. Tapi udah dikasihnya teh susu karena contoh duluan. Ini maksud saya, ini ada 2 ada ini. Jadi saya kan udah cerita tentang diri saya, karena yang paling penting dalam hidup ini adalah belajar. Belajar ada 3. Boleh belajar formal, inilah mahasiswa, kuliah, sekolah, SMA, ini sekolah formal. Non formal, lembaga pendidikan non formal, les. Tapi ada yang ketiga, learning by doing, by experience, melalui pengalaman kerja, tapi jadi pintar. Nah itu dia. Jadi adik ini masih yang satu ya, sekolah SMA mana nih? Merdeka ya, udah sama kami, sama-sama bintang 1. Sama-sama bintang 1 kami. Cuma ada ini bintang 1-nya masih di sini, saya udah di sini. Nah, oke. Tapi yang jelas sama deh, sama sekolahnya ya. Nah, siapa namanya coba? Ferdianda Ginting. Ginting ini tahu, gini-gini orang penting. Oh, di sini Pak. Ini kayaknya orang Nias, betul. Sini Pak. Sini Pak. Sini Pak itu Pak. Fauzi Sianipar. Fauzi Sianipar. Nah, harus mantap dia intonasinya. Fauzi Sianipar. Oke. Bisa bahasa Mandarin. Ini berarti penduduk Tanah Karo Semalam sejati. Oke, ya nggak apa-apa. Jangan pergi dulu. Oke. Jadi ini SMA negeri atau SMA swasta? SMA negeri. SMA negeri 1, 2. Satu-satunya SMA negeri di
Oh ya, berapa tahun udah sekolahnya berdiri? Ulama Allah. Belum tahu dia angkatan keberapa, nanti lulusan keberapa. Enggak apa-apa, masih polos sekali. Tapi untuk lain kali, pokoknya kalau datang ke satu tempat harus tahu dulu apa nama tempatnya. Kalau bersekolah di sana, alasan sekolahnya gimana? Oh, ini sekolah yang terdekat dari kampung. Enggak apa-apa ya, tapi harus pahami. Oke, terima kasih. Kedua orang tua masih ada. Adik, Senipar masih ada. Kerjaan orang tua apa? Petani apa? Ladangnya ladang sendiri atau gimana? Oh, ladang sendiri. Hebat itu. Adik, orang tuanya petani? Hah? Oh, supir kendaraan umum. Jadi nggak apa-apa. Inilah dua petarung. Jadi saya mau tanya ini. Kamu mau jadi apa kamu? Oh, tentara. Kau mau nggak jadi polisi? Enggak ya, bagus. Kau mau jadi apa? PLN, Pak. Mau kerja di PLN? Mau teknisi ya, listrik. Betul, jadi PLN. Kau serius? Nggak nyesal. Jadi gimana nih Pak Ketua? Pak Ketua Pemenangan, kalau dia nanti apa ini kita masukkan kerja di PLN 2 tahun lagi, masih sama kita di sini. Mau kerja atau mau kuliah dulu jadi senior? Hah? Oh, langsung kerja. Ini anak baik. Inilah dia. Jadi tapi pesan saya gini, sini kau dulu sini Pak. Unang bemuru kamu. Ay au susah dua. Mulu godang ho martamian tuni badani gijang, woi doho sambil karejo, woi jadi sarjana, sadenggan dah. Olo diho. Nah, jadi nggak apa-apa lah. Saya pun bisa berbahasa Batak karena selalu bergaul dengan orang-orang Batak. Karena orang-orang Batak lebih pintar, lebih hebat dari orang Karo pada zaman saya. Jadi saya harus banyak belajar. Kenapa? Karena nanti nggak dapat makan gratis di rumahnya kalau nggak bisa ngomong sama Nemburu, ya kan? Kan gitu istilahnya, kan karena mahasiswa. Jadi kalau datang kita bertutur sapa bagus, oh, mangan dulu mangan aman sekali. Gitu ya Senipar ya, semangatlah. Jadi kau mau kerja karena gini, dia melihat situasi keluarga. Aku mau pokoknya tamat SMA langsung kerja PLN. Ini satu sikap yang benar, tapi semangatnya harus tinggi. Apa semangatnya? Nanti kalau udah kerja, sambil kerja harus kuliah biar jadi sarjana. Dan nanti kalau sudah sarjana, berarti berapa tahun kau bisa jadi sarjana? 4 atau 5. Berarti kalau langsung kerja 5 tahun, Bapak berarti masih bupati periode kedua ini. Atau jangan-jangan udah jadi gubernur. Amin. Ya, doakanlah kalau gitu. Biar nanti kau jadi anak asuh Bupati Karo. Itu artinya kita jumpa ini. Kalau enggak kan enggak ada gunanya. Kalau cakap-cakap aja, saya bawa kuliah tamu, saya dibayar 3 juta. Dokter itu rata-rata 3 juta sekali ngomong 1,5 jam diskusi. Kalau profesor 4 juta 5 juta. Kalau itu tapi maknanya ya selesai kita pisah hilang. Kalau ini ada nggak nanti ini rekam jejaknya? Sudah ada Sianipar Junior. Sianipar tahu kan? Nah, ada Sianipar yang bisa nanti tamat SMA, ada jalannya datang ke kantor Bupati Kabupaten Karo. Tepuk tangan kita dulu. Oke ya, geser ke sana dulu, ginting dulu. Ya, gini-gini orang penting. Kita sama, ya kan? Dulu saya gitu. Walaupun gini-gini orang penting. Nah, ya, oke. Jadi ginting, tahu SMA, nanti mau jadi tentara. Kamu ngerokok nggak? Itu baguslah kalau nggak ngerokok. Jadi yang penting aku tes saja, 2 biji aja aku tes, 2 pertanyaan.
kalau bisa bakalan besar dia lulus. Tarik nafas dulu. 9. Ya, coba kita tes. Tapi kalaupun misalnya belum dapat ya, jangan apa ya. Berarti harus banyak, harus latihan. Persiapannya harus kita mantapkan lagi. Coba 9 kali 8 berapa? Hah? Tenang. Nah, 72 katanya. Inilah literasi. Ya kan? Kalau 9 kali 9 81. Kalau 8 kali 9 nah, 72. Itu bingung aja dia, berarti segan, grogi katanya. Nah, masih mantap. Kita buat satu lagi. Ya, tarik nafas dulu. Karena ini jelas kalau dapatnya udah pasti dia jadi tentara. Oke. 17 kali 4 berapa? Enggak apa-apa, berarti harus masih tes, harus masih bersiap supaya bisa jadi tentara. Tapi kalau saya kelihatannya 17 kali 4 berapa? Jadi saya kira itu, jadi kita ini kalau dari bidang pendidikan Tanah Karo ini, kalau zaman saya itu termasuk 5 besar di Provinsi Sumatera Utara. Makanya nggak heran kalau saya SMP di Kabanjahe bisa jadi murid teladan di Sumatera Utara. Tapi kalau belakangan, coba siapa yang bisa googling? Coba pendidikan Tanah Karo sekarang nomor berapa, ranking berapa pendidikan di Sumatera Utara? Kalau nggak salah nanti dapat googlingnya hasilnya nomor 4. Tapi sayangnya nomor 4 dari belakang. Nah itu dia, betul memang dibuatnya langsung begitu. Kita nomor 4 tapi dibuat dari belakang. Kenapa? Inilah perlu sentuhan, perlu perbaikan, perlu pemimpinnya yang bisa memberi contoh, pemimpinnya yang paham akan pendidikan. Jadi kalau untuk mengejar ketertinggalan pendidikan kita di Tanah Karo si malam ini, kita harus punya SMA unggulan, harus punya SMP plus, harus punya kampus universitas yang unggul. Jadi kalau hanya normatif aja, berarti orang akan makin jauh meninggalkan kita. Itu pentingnya kita hadir di sini. Itu semua untuk kita yang hadir. Tapi kalau untuk mereka berdua ada hadiah spesial. Nah, jadi hadiah untuk kita, apa yang akan kalian bawa pulang? Nah, sekali lagi, apa yang akan kalian bawa pulang adalah bagaimana kalian bisa menjadi pesaing-pesaing SDM unggul pada zaman kalian nanti. Jadi masa depan kalian harus menciptakan diri kalian menjadi SDM unggul. Jadi SDM unggul itu bukan mesti jenderal. Jadi menurut saya secara pribadi definisi SDM unggul itu masyarakatnya sudah merdeka, baik secara kehidupan di dalam kesejahteraan secara materi maupun waktu. Karena contohnya seperti ini, seperti kami lah kaum milenial ya Pak. Saya merasa kami belum merdeka, SDM kami masih rendah. Untuk di dunia pekerjaan lah contohnya, kami sudah capek-capek kuliah selama kurang lebih 4 tahun, memperjuangkan IP yang juga tinggi dibilang karena salah satu tuntutan untuk di dunia pekerjaan, tapi dikalahkan dengan orang yang sudah mempunyai materi menengah ke atas lah, seperti itu. Sedangkan kami yang masih berjuang, orang tua kami pun yang mungkin dominan bertani ini masih berjuang di situ, jadi kami kalah. Padahal secara akademik mungkin kami sudah cukup gitu Pak. Jadi menurut saya di situ arti dari SDM unggul menurut saya. Terima kasih.
kemulikan Armadiate kuku tak kemulikan Surah-surandu pesikap tanah karo si malam. Mari si dukung, mari membangun. Mari, mari, mari karo erdilo. Mari, mari, mari bersikap kuta kemuliaan. Antonius Ginting calon bupati karo mari si sampati muat si mahuli. Komando tarikan si jadi wakilna sepengodak sepengole gotong royong. Mari, mari, mari karo erdilo. Mari, mari, mari bersikap kuta kemuliaan. Nangguran kunala ko pakulikan Armadiate kuku tak kemulikan Surah-surandu pesikap tanah karo si malam. Mari si dukung,